Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Marom Salsabila, NIM 190 210 30 1001 dari kelas C Pendidikan Ekonomi 2019. Di sini saya berasal dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Mikro dengan judul atau tema Thinking Like an Economic. Sebelum saya menjelaskan terlebih jauh apa itu Thinking Like an Economic, di belakang saya telah tersedia materi dalam berbentuk PowerPoint yang akan memudahkan teman-teman untuk memahami materi ini. Yuk, mari kita simak Thinking Like an Economic sebagai berikut. Thinking like an economy, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memiliki definisi atau pengertian yaitu berpikir secara ekonomi. Dapat kita lihat, thinking like an economic ini terdapat dua indikator, yaitu yang pertama pengertian dari berpikir menurut pendapat ahli, dan yang kedua yaitu pengertian ekonomi menurut pendapat ahli. Yang pertama yaitu pengertian berpikir menurut pendapat ahli dikemukakan oleh Hotija, kemudian Edward de Bono sama Dewey. Kita ambil yang pendapat dari Edward de Bono. Beliau mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir atau pengertian berpikir yaitu membuat manusia terlihat dari berbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah dalam suatu kondisi atau situasi tertentu. Dan dapat disimpulkan dari ketiga pendapat para ahli, kemampuan berpikir atau pengertian berpikir itu yaitu proses untuk menggunakan pikiran dalam mencari makna dan penyelesaian terhadap sesuatu keraguan atau masalah yang timbul dengan menggunakan berbagai cara yang ada. Sedangkan pengertian ekonomi dijelaskan atau dikemukakan oleh tiga pendapat ahli. Yang pertama ada Albert L. Myers, kemudian ada Adam Smith, dan yang terakhir ada John Stuart Mill. Kita ambil contoh dari pendapat Adam Smith. Beliau mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas dalam mencapai tujuan tertentu. Maka dapat disimpulkan pengertian ilmu ekonomi dari ketiga pendapat para ahli yaitu cara mengembangkan ide konsep tentang bagaimana cara mensejahterakan dan menyeimbangkan perekonomian. Materi selanjutnya yaitu metode ilmiah yang digunakan dalam berpikir ekonomi. Tentunya kita mengetahui bahwa para ahli ekonomi itu memiliki pendekatan dan metode ilmiah yang digunakan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Dan ahli ekonomi itu harus bersifat objektif terhadap permasalahan yang ada. Mereka harus memiliki berbagai tahap dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat, yaitu mulai menciptakan teori, kemudian mengumpulkan data atau melakukan riset. Kemudian hasil data tersebut dianalisis apakah terjadi kecocokan dengan fakta yang ada di lapangan atau mungkin dengan teori yang ada. Kemudian jika hal tersebut bertolak belakang, maka peneliti atau para ahli itu harus membuktikan atau menolak teori yang ada. Kemudian juga ketika hasil hipotesis tersebut sesuai dengan fakta yang ada di lapangan maupun dengan teori yang mereka miliki, maka akan memiliki nilai yang kuat dan akan dipercaya oleh masyarakat. Tetapi seorang ahli ekonomi juga tidak diperbolehkan dalam memalsukan data atau memanipulasi data yang ada. Jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut berakibat fatal karena kita mengetahui bahwa hasil dari pengamatan mereka, hasil dari observasi mereka, bahkan hasil dari pemikiran atau teori yang mereka ciptakan itu memiliki impact terhadap berbagai hajat manusia atau dalam memecahkan permasalahan yang ada. Selanjutnya yaitu menjelaskan arti penting berpikir secara ekonomi. Memiliki dua indikator, yang pertama sebagai atau untuk masyarakat dan yang kedua untuk aplikasi personal. Untuk masyarakat sendiri, dengan adanya berpikir secara ekonomi, kita
kita tentu mengetahui bahwa sebagian permasalahan yang ada di masyarakat itu bersumber dari aspek ekonomi. Dengan adanya dasar ilmu ekonomi, itu berfungsi sebagai pemecah permasalahan ilmu ekonomi atau pemecah permasalahan mengenai ekonomi yang ada di masyarakat. Selanjutnya untuk aplikasi personal yang memiliki fungsi untuk memberikan panduan dalam bagaimana membuat suatu keputusan yang bijaksana dalam sebuah pekerjaan. Contohnya untuk belanja atau yang lain. Dari Thinking Like an Economic mampu membuktikan bahwa setiap bidang studi itu memiliki karakteristik atau terminologi tersendiri. Sesuai dengan contoh yang ada di atas, yaitu yang ada di PowerPoint, membuktikan bahwa isi dari atau terminologi dari Thinking Like an Economic memuat supply, ada demand, kemudian cost, supply demand, elastisitas, dan sebagainya. Hal-hal atau terminologi yang ada dalam permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat. Selanjutnya cara berpikir ekonomi. Dalam berpikir ekonomi tersendiri, yaitu melibatkan pikiran analitis serta objektif dengan memanfaatkan metode ilmiah yang telah ada. Jadi tidak hanya para ahli ekonomi yang dituntut untuk memiliki pikiran kritis, tetapi masyarakat juga dituntut untuk memiliki pikiran yang kritis dalam memecahkan atau menghadapi permasalahan ekonomi yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian, manfaat dari adanya berpikir secara ekonomi itu mampu melatih dalam berpikir masyarakat dalam hal alternatif, yaitu dengan mengevaluasi biaya pilihan, kemudian juga memeriksa isu-isu yang terkait di kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita mengetahui bahwa menjelang Idul Fitri atau hari besar itu kenaikan harga selalu terjadi dikarenakan demand dari kebutuhan pokok atau bahan makanan memiliki kenaikan dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, cara menyelesaikan atau yang harus dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan mencicil pembelian kebutuhan pokok atau bahan makanan jauh hari sebelum menjelang hari raya Idul Fitri. Tujuannya untuk menghemat atau mungkin agar masyarakat itu tidak membeli dengan harga yang tinggi sehingga tidak mengalami kerugian atau mampu dimanfaatkan atau ditabung dalam hal atau kegiatan yang lebih bermanfaat. Tentunya para ahli ekonomi itu memiliki gaya atau model tersendiri dalam menyederhanakan realitas yang terjadi di masyarakat guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait model ekonomi, yaitu dengan cara satu, diagram arus edaran, yang kedua yaitu produksi kemungkinan frontier. Dalam kasus Thinking Like an Economic hanya menjelaskan aspek atau indikator diagram arus edaran. Diagram arus edaran sendiri memiliki pengertian yaitu model visual perekonomian yang menunjukkan bagaimana alat pembayaran bisa berupa dolar atau mungkin jika di Indonesia yaitu rupiah yang mengalir melalui proses rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Nah, mari kita lihat bersama contoh gambar yang ada di PowerPoint atas itu. Untuk dua sektor sendiri itu hanya terdiri rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, di mana setiap arah panah itu terdapat huruf A, B, C, D. Mari kita kupas satu-satu hurufnya tersebut karena huruf tersebut yang menjelaskan arti dari masing-masing arah panah yang ada di dua sektor tersebut. Kita mulai dari yang A, yaitu menghubungkan antara rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen, berisikan
menjual faktor produksi berupa tanah, modal, tenaga kerja, serta skill. Jadi rumah tangga konsumen itu yang menyediakan faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen seperti skill, tanah, modal, dan tenaga kerja. Selanjutnya untuk arah panah, huruf B itu menghubungkan antara rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen yang berisikan penjelasan berupa pemberian pendapatan sebagai balas jasa. Tentunya dengan adanya pemberian faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga konsumen terhadap rumah tangga produsen, menjadikan rumah tangga produsen ini membalas faktor produksi yang telah mereka berikan berupa contoh kalau misal tenaga kerja maka contoh balas jasanya berupa upah. Selanjutnya untuk arah panah C yang menghubungkan antara rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen yang menjelaskan bahwa pengeluaran konsumen untuk pembelian barang dan jasa. Jadi di sisi lain menyediakan faktor produksi, rumah tangga konsumen juga mencukupi kebutuhan rumah tangganya dalam transaksi pembelian. Jadi mereka membeli atas barang atau jasa yang disediakan oleh rumah tangga produsen. Jika barang maka mereka akan membeli, jika itu jasa maka mereka akan menggunakan jasa tersebut. Sebaliknya untuk arah panah yang di D maka terjadi penjualan barang jasa oleh rumah tangga produsen. Jadi kasarannya ini rumah tangga konsumen ini memiliki tugas untuk membeli atau menggunakan apa yang disediakan oleh rumah tangga produsen, entah itu barang maupun jasa, sedangkan rumah tangga produsen itu memiliki fungsi untuk menyediakan barang dan jasa yang akan dijualkan kepada rumah tangga konsumen. Jadi seperti itu untuk yang dua sektor. Dua sektor ini sangatlah mudah karena hanya melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, untuk tiga sektor sendiri ini, mari kita fokus ke peran pemerintah karena hampir sama dengan dua sektor, tapi untuk tiga sektor ini tertambahkan peran pemerintah. Coba kita lihat bagian yang bertuliskan pemerintah itu, di sana juga ada panah menghubungkan antara rumah tangga konsumen, pemerintah, dan rumah tangga produsen. Tentunya seorang rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen itu diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah, entah itu hasil dari upah yang diterima oleh rumah tangga konsumen berbentuk faktor produksi tadi, atau hasil penjualan atau hasil produksi yang diterima oleh rumah tangga produsen. Nantinya ketika pajak itu telah diterima oleh pemerintah, maka pemerintah akan mewujudkan dengan bentuk lain, yaitu berupa fasilitas umum atau mungkin pemerintah akan melakukan pembelian kepada rumah tangga produsen untuk entah itu untuk konsumsi sendiri atau mungkin akan diberikan ke dalam bentuk fasilitas umum. Nah, untuk 4 sektor sendiri ini circular flow-nya lebih komplit karena tertambahkan satu pelaku usaha berupa masyarakat luar negeri. Coba kita lihat bagian yang di belakang ini. Nah, di sana itu kan terdapat masyarakat luar negeri, kemudian ada pasar barang dan jasa, pelaku ekonomi dalam negeri, dan pasar faktor produksi. Jadi, antara rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi itu tidak hanya memasok barang atau memasok faktor produksi, entah itu output atau input yang hanya berlaku atau berfokus dalam pasar dalam negeri, tetapi juga berfokus ke dalam pasar luar negeri, di mana dalam hal ini terjadi ekspor impor yang itu dilakukan oleh faktor rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi dalam negeri dengan masyarakat luar negeri. Nah, dalam thinking like economic itu terdapat pemahaman seorang ilmuwan yang tidak pernah sepaham. Maksudnya, dalam pemahaman tersebut terdapat 2 statement yang menjelaskan perbedaan, yaitu statement positif dan statement normatif. Jika statement positif itu menggambarkan dunia yang sedang terjadi pada saat itu gitu. Dan jika seorang ahli ekonomi itu atau para ilmuwan
menggunakan statement positif, maka dia sebagai seorang menggambarkan sebagai seorang ilmuwan. Tetapi jika di statement normatif itu lebih ke arah bagaimana seharusnya dunia ini atau untuk mengubah dunia tersebut. Biasanya para ilmuwan atau ahli ekonom yang menggunakan statement normatif ini mereka adalah penasehat kebijakan. Jadi tentu dalam sebuah statement itu antara ahli ekonom dengan satu sama lain itu memiliki perbedaan pandangan dan statement yang ada. Kesimpulan dari materi Thinking Like an Economic, di materi ini kita berkaca pada seorang ahli ekonom, para ahli atau para ilmuwan yang dalam menentukan teori, yang dalam menentukan studi atau mungkin memecahkan sebuah permasalahan ekonomi itu harus berlandaskan dengan pemikiran kritis, harus berlandaskan pada teori atau hasil penelitian yang ada di lapangan. Dan kita semua tahu bahwa antara pemahaman atau pemikiran ilmuwan satu dengan yang lain itu kan pasti memiliki keragaman yang ada. Jadi seorang ahli ekonomi itu bagaimana dia bisa menyikapi atau mengatasi keragaman yang ada, entah mereka saling berkolaborasi, menyatukan pandangan, atau mungkin lebih menguji kembali data atau teori yang sudah ada dengan fakta yang ada di lapangan. Dan tentunya hal ini sangat penting untuk hajat masyarakat ke depan, entah itu digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat atau mungkin dijadikan sebagai bahan literatur atau ilmu untuk masyarakat sendiri dalam pemikiran ekonomi atau thinking like an economic. Oke, sekian pemaparan saya mengenai thinking like an economic. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.